Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pak Istok Majelis Ngopi, ruang tempat kita ngopi sambil berpikir, ngobrol santai, tapi isinya sering lebih panas dari air mendidih. Di sini kita percaya bahwa bangsa besar lahir dari dialog yang jernih, pikiran yang dibuka, dan keberanian membahas hal-hal yang tidak selalu enak didengar. Tapi penting untuk masa depan negeri ini. Mari kita mulai obrolan hari ini dengan hati lapang, pikiran yang tenang, dan secangkir kopi sebagai teman perjalanan gagasan. Sahabat semuanya, para pendengar, pemirsa yang saya hormati, malam ini kita masuk pada tema yang sensitif, kompleks, tapi sangat strategis. Ya, peran pers dalam penguatan industri hasil tembakau nasional. Antara kesehatan publik, kontribusi APBN, dan masa depan Madura. Setiap kali pemerintah menaikkan tarif cukai rokok, headline media hampir selalu memotret dua hal. Satu, keharusan menekan konsumsi, dan dua, besarnya sumbangan cukai ke APBN. Padahal di balik sebatang rokok ada ekosistem ekonomi yang luas. Petani tembakau dan cengkeh, buruh linting, pabrik besar dan kecil, distributor, pedagang eceran, hingga warung kopi di pojokan desa. Faktanya, cukai hasil tembakau masih menjadi tulang punggung penerimaan cukai Indonesia. Tahun 2024, penerimaan cukai hasil tembakau mencapai 216,9 triliun. Ya, jika ditambah PPN rokok, pajak daerah, dan pajak pelaku industri, beberapa kajian memperkirakan total kontribusi fiskal ekonomi hasil tembakau ini mendekati 300 sampai 320 triliun per tahun. Nah, angka yang menopang APBN. Tetapi di sisi lain, Indonesia juga menghadapi prevalensi merokok tinggi dan beban penyakit tidak menular yang menggerus anggaran kesehatan. Pertanyaannya, di mana posisi pers? Apakah media akan menjadi corong satu narasi atau menjadi ruang dialog yang adil dan berimbang? Untuk membahas ini sudah hadir di studio Cak Lutfi El Hakim. Beliau adalah Ketua PWI Jawa Timur. Cak Lutfi, apa kabar Cak Lutfi? Alhamdulillah, Cak Mangesti. Terima kasih sudah hadir di studio ya. Cak Lutfi, ketika kita mendengar kata rokok, apa yang pertama muncul di kepala? Kesehatan, cukai, atau Madura? Ya, tentu ketiganya. Tapi mungkin yang strategis untuk mungkin dibahas awal itu cukai. Oh, oke. Kita bahas cukai ya. Ya. Oke. Karena bagaimanapun tidak bisa kemudian pemerintah ini menisbikan aspek sumbangan cukai. Toh angkanya terbukti naik terus. Iya. Kalaupun di sisi lain ada semacam tekanan-tekanan yang memang sebetulnya ini susah bagi pemerintah, bahkan terkesan standar ganda, karena satu sisi ada aspek kesehatan yang perlu dipertimbangkan di situ. Kenapa? Karena tembakau yang sebagai bahan dasar daripada industri hasil tembakau ini itu di label secara riset ya, itu mengandung zat adiktif yang sangat tinggi, sehingga memang harus dikendalikan. Bahkan secara dunia, secara internasional, WHO itu melalui forumnya membentuk semacam forum internasional namanya FCTC, jadi Framework Convention Tobacco Control.
yaitu campaign ya, semacam campaign terhadap pengurangan ketergantungan terhadap tembakau ini, itu pengendalian terhadap industri hasil tembakau. Sudah banyak yang meratifikasi, mungkin sekitar 183 negara. Yang belum itu mungkin sekitar 11 sampai 14, dan di Asia itu mungkin satu-satunya Indonesia yang tidak meratifikasi. Karena apa? Karena mungkin satu sisi pemerintah melihat industri hasil tembakau ini sudah jalan di Indonesia. Karena kalau kita lihat ekosistemnya itu kan dari hulu hilir panjang sekali, dan di bagian lain juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. Ini saya kira yang paling penting. Itu angkanya tadi 300 sampai 320 kalau triliun. ditambah dengan pajak-pajak yang lain, jadi cukai dan pajak-pajak pelaku usahanya mungkin bisa sampai 320 triliun lebih gitu. Ya. Nah, ini saya kira tentu pemerintah tidak mudah untuk mencari ganti ini kalau kemudian di satu sisi aspek kesehatan kemudian dikerasi gitu. Sehingga pemerintah mencoba untuk bermain aman di sini. Satu sisi tidak melakukan ratifikasi, ini artinya dia menjelaskan, mengkonfirmasi kepada internasional bahwa Indonesia masih akan terus bukan memelihara ya, mengelola industri hasil tembakau, tapi di sisi lain ada semacam kompensasi yang dibuktikan kepada publik dalam negeri. Ini terkait dengan aspek kesehatannya, yaitu membuat peraturan pemerintah. Itu peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2012, kemudian ada diperbarui lagi kemarin tahun 2024, yang sebetulnya isinya itu memang ya 11-12 lah, sama semangat FGTC tadi yang internasional itu. Tapi ada hal-hal yang kemudian terdampak juga, jadi bukan hanya sekedar pelaku langsung. Contoh misalnya di PP 109 itu yang kemudian diperbarui, misalnya CSR dari IHT ini, seluruh kegiatan CSR tidak dibolehkan dari IHT. Padahal dulu yang namanya olahraga, Cak Mangesti masih ingat dulu namanya Liga Sepak Bola itu Liga Super. Ya. Karena ini kan ada pabrikan besar. Kalau tidak ada pabrikan besar ini mungkin industri sepak bola nasional, bukan industri ekosistem sepak bola nasional tidak sebesar ini. Semeriah ini. Karena itu tahap yang sangat luar biasa. Kemudian seluruh aspek pendidikan tidak boleh CSR dari ini di PP itu. Padahal ada pabrikan besar yang memberikan beasiswa kepada mahasiswa. Kalau tidak salah tahun kemarin saja sudah tercatat 14.000 orang beasiswa dari CSR pabrikan IHT. Industri hasil tembakau ini. Kemudian sosial juga tidak boleh. Tapi terkait lagi ada sektor industri yang terpukul. Apa itu? Terkait sama promosi. Jadi dulu kalau kita jalan bawa mobil atau bawa kendaraan terbuka, yang namanya billboard sama videotron, itu hampir seluruhnya itu justru pabrikan IHT yang menjadi backbone dari usaha tersebut gitu ya. Kalau kita lihat di jalan Ahmad Yani ini dari Bundaran sampai kota Sidoarjo itu kan ada merek sendiri itu yang videotron kecil itu ya itu. Itu kan kemudian ini panjang sekali, kemudian ada berapa tenaga kerja yang bergantung di situ, ada putaran ekonomi di sektor itu kan, packaging, kemudian banyak hal saya kira, termasuk TV kan, televisi yang sekarang sudah berat itu, secara ini kan memang perubahan, sementara iklan dari sektor ini masih mengkontribusi besar, meskipun jam tayangnya itu jam tayang tidak populer ya. Sudah wis wayang wong turu, tapi ini masih menjadi tulang punggung bagi perusahaan media, terutama televisi. Kalau ini nanti secara bertahap sampai pada titik itu sudah tidak boleh lagi, ini kan
kasihan di sektor-sektor lain ternyata ada putarannya juga gitu loh. Ya. Ini yang kemudian susah kita melihatnya. Pers harus juga tidak bisa kemudian, karena terus terang kita harus jujur ngomong juga, bahkan sampai ke lembaga masyarakat, keagamaan. Kapan hari itu sudah sampai pada titik ada dua kutub besar, satu lembaga mengatakan bahwa merokok ini haram, lembaga yang lain mengatakan ini makruh, kan begitu. Makruh. Ini kan bagian dari Dinamika. bukan dinamika, saya kira ada semacam gerakan yang tidak tahu di mana dirijen gerakan itu yang juga masuk ke sini. Oh, Jadi ya, tidak. ya. Saya sebagai media, saya melihat tidak semata-mata bahwa aspek kesehatan itu kampanye ini betul-betul menginduk kepada undang-undang kesehatan. Tapi nampaknya ada gerakan lain yang ada dirijennya yang kemudian hampir semua lembaga non government itu ikut apa namanya, ikut menjustifikasi bahwa rokok itu boleh, rokok itu tidak boleh, rokok itu tidak sehat. Ada yang mengatakan bahwa rokok justru menjadi obat penyembuhan. Ini kemudian jadi dinamika. Tapi terlepas dari itu bahwa ini sumbangan terhadap APBN. Jadi target dari APBN kepada Kementerian Keuangan, Sekju, Direktorat Jenderal Pajak ini naik terus. Ya. Dan selalu tercapai, bahkan melebihi. Gitu loh. Yang namanya target itu kan harus disesuaikan hilirnya, kan begini kan hulunya ini. Jadi cara ngitungnya gini Kak Mang Esti. Misalnya target tahun ini kalau tidak salah 320 triliun. Tahun ini Ya, targetnya. Nah, tahun ini atau tahun depan ya. Itu harus terjual sekitar 350 miliar batang. Ini kan. 350 miliar batang itu butuh bahan baku tembakau inherent sekitar 350.000 ton. Gitu. Padahal produksi tembakau kita cuman sekitar 210.000 ton. Berarti kan masih negatif toh. Masih. Jadi jangan, supply-nya masih kurang. masih kalau supply kurang, demand-nya lebih besar, secara ekonomi harusnya mahal kan, naik kan. Tapi yang terjadi enggak, justru turun, justru tidak sesuai mekanisme ekonomi. Karena apa? Karena ada regulasi turunan tadi itu yang mengatur tentang produk ini. Di situ biasanya dibungkus IHT itu nikotin berapa persen, berapa, itu semua regulasi, ada regulasinya. Ini kita juga bisa membuktikan, Cak Mang Esti, ternyata selera itu bisa diubah, bisa diatur oleh regulasi. Dulu kita ketika belum ada regulasi itu, kita ngomong rokok ya. Kita merokok yang konvensional. Begitu pindah ke yang kecil, dulu kan ini rokok opo. Tapi karena itu dipaksa oleh peraturan, akhirnya kita menjadi bergantung juga kepada regulasi itu yang kemudian mengatur kadar nikotin yang harus rendah. Itu menginduk kepada nafasnya FCTC sebetulnya WHO itu. Itu yang kemudian menjadikan selain sudah kurang tadi selisih jumlah dan kebutuhan ini, supply dan kebutuhan, yang supply-nya pun tidak kompatibel dengan regulasi ini tadi, sehingga semakin kecil. Artinya semakin besar impornya. Makanya impornya itu 122.000 ton tahun ini. Impor tembakau kita. Impor ya kan, yang sederhana tadi untuk mencapai angka cukai, target kan dari pemerintah cukai 320 triliun. Itu harus terjual sekitar 350 miliar batang. Itu butuh tembakau sekitar 350.000 ton. Produksi nasional hanya 210 pun masih tidak kompatibel sebagian terhadap peraturan itu, spesifikasi produk, terutama yang mild atau yang itu, karena harus rendah, nikotinnya harus rendah. Maka
impor. Impor 122.000 ton sekarang ini pun sudah turun dibanding sebelum-sebelumnya. Karena sudah ada dewa penyelamat ini. Industri rumahan, rokok-rokok menengah kecil ini kan. Ini dewa penyelamat terhadap... Oh, malah itu dewa penyelamat. Dewa penyelamat. Jadi tadi ini yang harusnya itu terserap semua karena kebutuhannya lebih besar. Tapi menjadi tidak diserap semua karena Tidak spesifikasinya tidak kompatibel. Ya. Kenapa tidak Karena masuk. Ada regulasi tadi ini. Regulasi itu menginduk kepada semangat internasional, gitu loh. Ya. Ini yang menjadi tidak adil. Pertanyaannya, apa kita kok menginduk terus nang internasional? Apa kita nggak punya eksistensi sendiri? Ya biar kita punya kedaulatan lah. Ya idealnya begitu. Tapi kan tidak bisa kita sebagai masyarakat dunia. Perdagangan dunia kita ya harus diatur oleh WTO untuk urusan-urusan development negara kita yang kita juga kadang-kadang masih bergantung. Loh, tapi kalau nggak menguntungkan kita, kenapa dimanuti masuk internasional, Ya, masuk jadi, itu kan kalau merugikan ya jangan dimanuti lah. Ya, jadi memang selalu begitu. Jadi kepentingan asing masuk kepada pembuat regulasi. Ketika regulasi diterapkan, kemudian kepentingan nasional yang dikorbankan. Ini kan selalu terjadi di semua sektor saya kira. Iya, semua sektor, iya. kesehatan, di keuangan. Kita kalau kita mulai dari angka dan realitas ekonomi, kita kan sering terjebak pada debat suka atau tidak suka rokok ya. Padahal di balik itu ada struktur ekonomi raksasa. Pertanyaannya, Cak Lutfi, seberapa besar sebenarnya kontribusi industri hasil tembakau ini ke APBN? Tadi sebenarnya sudah terjawab ya, sekitar 300 sampai 320 triliun. Itu yang direct ke negara. Iya, ini yang direct ke negara loh, belum ini ya. Nah, ya itu luar biasa. Apa yang sering luput dari perhatian publik ini? Nah, ini yang perlu Cak Lutfi jelaskan kan. Kalau itu direct negara, tapi dampak multiplier efek positif lainnya kan juga banyak. Petani nanam ini pupuk juga jalan dan lain-lainnya. Karena begini kan, kita ke hulu dulu, on farm ya, on farm ya. Ada basis-basis di kita ini, kita ngomong soal IHT, bukan sigar ya. Iya, industri. Sigar juga tembakau, tapi beda. Ini yang kita bahas adalah yang IHT. Iya. Gitu. Bukan industri IHT itu industri hasil tembakau. Oke. Ada tembakau yang untuk cerutu, sigar itu namanya. Sigar. Tapi kita yang ngomong non cerutu kan. Oke. Gitu. Itu perkebunan tembakau itu di NTB sana, itu basis-basisnya NTB, kemudian di Besuki ini meliputi Jember, Bondowoso, Situbondo dan sekitarnya itu, Banyuwangi, Lumajang. Bojonegoro? Ya, Bojonegoro, kemudian Madura, itu saya kira. Kemudian di Jawa Barat itu di Garut dan sekitarnya itu. Nah, dulu pabrikan itu direct karena belum ada regulasi-regulasi yang aneh-aneh. Sampai untuk merek tertentu dengan tertentu sekarang udah beda sekali karena sangat ringan sudah. Dulu diserap saja tembakau masyarakat ini. Jadi kan ada ketentuan nikotin harus rendah. Nah, sekarang ada itu. Tapi untungnya sudah ada industri kecil itu yang kemudian menyerap karena ini sudah tidak melihat lagi apa. Saya ingin katakan bahwa bagaimana rentetan ekonomi. Kita ngomong soal petani tembakau. Petani tembakau itu, Mang Edi, itu sulit sekali untuk dipengaruhi agar dia melakukan budidaya tanaman lain. Karena ada sesuatu yang memang unik gitu ya, petani tembakau itu. Kalaupun kadang-kadang bolak-balik sekali dua kali dia jatuh karena harga tadi posisi tawarnya rendah sama pabrikan, tapi dia tidak kapok, menanam lagi. Bahkan biasanya pemerintah daerah. Jadi ini komoditas tembakau ini adalah satu-satunya komoditas perkebunan yang paling banyak diatur-atur oleh regulasi. Gitu, oleh regulasi. Mulai dari awal
dulu sebelum ada regulasi yang baru-baru ini, supaya serapan pabrikan besar itu sesuai dengan yang harus ditanam, sampai-sampai kepala Pemda Kabupaten Kota membuat perda biasanya. Perda tahunan untuk menentukan berapa luasan yang harus ditanam. Supaya apa? Supaya seimbang. Ya. Supaya bisa serap. Kalaupun kadang-kadang itu juga tidak dihiraukan oleh petani, kadang-kadang lebih luas. Atau ketika lebih luas dimanfaatkan oleh pabrikan besar sehingga menjadikan harga selalu murah gitu kan. Saya ingin mengatakan bahwa banyak sekali yang bergantung di sektor hulu ini, di budidaya ini. Gitu. Ya. Banyak sekali. Kemudian itu rantainya panjang Cak Mengesti, kalau sampean tahu di tembakau ini ya. Mulai dari petani yang di sawah, biasanya dia tidak sampai, ada juga yang sampai dia itu panen kemudian dikeringkan. Tapi ketika musim kadang-kadang yang namanya belandang ini apa ya? Belandang itu Ya makelar lah ya. Orang tengah ya. Ya orang tengah. Belandang ini pun klasifikasinya macam-macam. Ono sing bawa becak, ada yang bawa pickup, Ada yang bawa truk. ada yang dia nyari sudah Dibal-bal. Iya. dibal-bal. Kemudian ada yang baru dijereng, dijemur. Ada juga yang baru motek itu sudah Ambil. ini variasinya banyak sekali. Dan itu hampir semua orang di sekitar, misalnya di Jember itu, di daerah saya di Kalisat itu, banyak sekali setiap tahun musim itu semua kerja tembakau kemudian dari berbagai variasinya itu. Kemudian di pasar lelangnya itu juga lelang-lelang tradisional, ada beberapa bahkan. Di situ kemudian muncul secara insidentil setiap musim warung-warung, orang jualan ini. Ya pedagang kecil, Iya, buruh, petani kan memang. Jadi rangkaiannya saya kira bukan sekedar 6 juta. Hidup di ekosistem industri hasil tembakau ini. Iya. Ini industri yang legal ini. Jadi panjang sekali gitu. Nah, ini bagaimana kemudian kalau di satu sisi di aspek kesehatan ini sering dipaksakan gitu kan. Sering dipaksakan. Yang terbaru mohon maaf. Jadi ini masih draft sih. Kementerian Kesehatan sudah bikin draft. Lebih jauh lagi dari PP 28 2004 ini. Di situ nanti akan kemasan IHT itu warnanya sama semua. Bah merek mau apa? Mau rokok papan atas, papan tengah, bawah dibikin sama semua. Misalnya putih-putih semua. Misalnya gini, ini packaging ya. Ini warnanya sama semua. Jadi kalau misalnya di etalase ngono angel delok iki rokok merek apa? Karena mereknya hanya boleh di sini. Oh iya. Itu sudah beberapa negara, salah 4-5 negara, termasuk New Zealand, Australia. Yang 3 lagi Prancis dan salah. Ini kan semakin menyulitkan, gitu. Semakin menyulitkan industri. Bagaimana yang namanya etalase iso podo kabeh gitu kan. Ini yang kalau tidak hati-hati dari sisi aspek kesehatan, memang sering ada klaim bahwa negara ini sudah terlalu besar mengeluarkan biaya untuk merecovery kesehatan akibat Rokok. zat adiktif yang tembakau ini kan. Padahal itu kan perlu dibuktikan secara klinis. Apakah betul sakitnya itu karena rokok? Jangan-jangan karena soto, ya kan? Soto, rawon, semuanya adiktif loh sebetulnya. Gula, itu kan adiktif. Gula mungkin jauh lebih jahat ketimbang rokok. Kenapa pada komoditas ini tidak diatur seperti pada komoditas tembakau? Kan aneh kan gitu. Jadi tembakau ini Cak Pangesti, kalau jenengan itu punya lahan, kemudian sampean tanam, sampean panen, sampean keringkan, sampean tajangi sendiri, terus sampean linting sendiri, sampean rokok sendiri, negara tidak datang. Tapi ketika rajangan ini sampean Jual. linting terus dipaki, itu sudah masuk negara ini. Kemudian peraturan semua ini tadi, sampai ke packagingnya juga diatur, bahkan gambarnya ini secara bertahap nanti, gambar peringatan itu harus 80%. Sekarang masih 40%. Jadi kalau sesuai PP yang asli, itu nanti gambar itu 80%. Kalau draft yang Menteri Kesehatan tidak diterapkan ya. Begitu.
Padahal yang namanya peringatan-peringatan itu semua muaranya kan tentu ke Amerika. Panjenengan kan paling sering ke sana. Packaging IHT di sana tidak ada yang gambar peringatan, tidak ada. Sampai ke Amerika tidak ada box rokok itu yang ada peringatan-peringatan mengerikan, tidak ada. Yang ada itu di Eropa, di Asia, itu loh. Di negara-negara yang disuruh patuh terhadap semangat FETC itu. Ini kan ya harus keseimbangan. Kalau ini kembali lagi pada profesi pers, jurnalis. Kalau persnya tidak paham, bagaimana kemudian bisa cover both side terhadap dua kepentingan ini, kan begitu. Ya. Kalau tidak paham betul, biasanya lebih kena arus gerakan tadi yang saya katakan. Ada semacam dirijen yang semua suruh mengatakan bahwa rokok ini jangankan hanya sekedar tidak sehat, tapi bahkan ini haram. Ya, kalau boleh narasikan, itu pertanyaan untuk dari kacamata pers itu, ketika media menyorot bahaya kesehatan, apa yang sering tidak tertulis terkait jutaan orang yang menggantungkan hidup di industri hasil tembakau ini? Ya, itulah makanya pentingnya jurnalis ini juga masukan buat teman-teman saya gitu ya, jurnalis harus paham betul A to Z tentang apapun, sehingga ketika menulis tentang hal tersebut itu bisa cover both side. Berapapun kepentingan yang ada di panggung itu harus sama-sama diajak ke atas panggung, harus betul-betul ditampilkan. Kalau tidak paham tentang persoalannya, pasti salah-salah atau berpihak gitu. Padahal di balik itu ada kepentingan lain yang sesungguhnya juga barokahnya kepada masyarakat juga luas, juga banyak gitu. Sehingga sekali lagi perlu di kalangan pers sendiri, entah melalui asosiasi, terutama profesi jurnalis. Sambil diminum, santai aja. Iya. Terutama profesi jurnalisnya harus ketika terjadi hal-hal yang viral gitu ya, harus dipelajari itu dari hulu ke hilir, apa kebijakannya, siapa pelakunya, apa risikonya, makna nilai apa yang kemudian itu harus detail pers, sehingga ketika itu orang itu membacanya enak dan keputusan nanti yang terdelivery beritanya itu mencerahkan. Mencerahkan. Kalau mereka tidak paham apa mana jumpa persnya hanya gini saja, bahkan ke narasumbernya tidak ngelihat, tidak tahu apa yang, cuma nanti mendengarkan lagi, itu kan sudah ketinggalan zaman. Selain tidak efektif waktunya, kadang-kadang tidak ngerti apa yang ditulis. Nah ini masukan kepada teman-teman saya, banyaklah belajar. Kalau Anda menentukan dirinya sebagai jurnalis, semua harus dipelajari, bukan hanya sepotong-sepotong, hulu sampai hilir secara tuntas. Sehingga ketika membawa termasuk persoalan tembakau misalnya, karena ini dua sisi yang memang dikotominya sangat besar gitu ya. Cak, Indonesia ini kan belum meratifikasi FCTC, tapi di dalam negeri regulasinya bergerak ke arah yang sama. Paradok ini jarang dibahas. Pertanyaannya, bagaimana membaca posisi Indonesia ini? Ya, jadi ya itu tadi, malu-malu lah pemerintah ini sebetulnya. Malu-malu ketika memang kan plausibility system akan keplok. Ketika internasional keplokannya ya rokokan kan begitu kan. Pura-pura ini gak rokokan dengan cara membuat PP tadi itu. Karena apa? Karena di balik itu didapat pendapatan. Gitu loh. Ya. Ada pendapatan di situ yang angkanya saya kira untuk konteks kekinian, saya kira pemerintah akan sulit untuk itu. Cari sumber lain. Iya, kan orang bodoh begini Cak Maeda, wong tutupan aja pabrike. Ya enggak mungkin berani toh. Iya kan begitu. Iya. Kalau mau ngomong aspek kesehatan, nah makanya saya kira perlu kebijakan yang seimbang. Sebetulnya sudah ada roadmap itu, tinggal bagaimana dimatangkan. Kita tetap konsisten terhadap bagaimana aspek kesehatan itu. Kalaupun uji klinisnya perlu dipertajam.
secara bertahap sampai berapa tahun ke depan berkurangnya itu kan begitu. Apakah dengan cara menaikkan harga batangan IHT-nya karena kemudian daya beli menjadi tidak mampu, ya rendah. tapi tidak efektif ini justru. Ya. Ketika saya tidak mampu beli rokok, Jadi saya beli rokok ilegal. pendapatan cukai juga turun itu. Turun, ilegalnya yang tumbuh. Iya. Gitu loh. Ini kan memang persoalan tuh ya. Jadi perlu hati-hati sekali bagaimana membuat kebijakan sehingga tidak terjebak pada kepentingan yang sebetulnya pemerintah sendiri juga tidak paham gitu loh. Mana yang harus saya bela gitu loh. Karena angkanya itu besar sekali gitu loh. Jadi pertanyaan kedua itu sebenarnya dari saya itu, apakah media itu cukup kritis membahas paradok ini? Ya, narasi-narasi yang ada itu tidak banyak. Iya, itu Tidak banyak. Itu Tidak maksud banyak. saya. Karena memang Heeh. tepuk tangan internasional yang mengatakan bahwa ini, bahkan di film-film itu sering diselipkan ketika bapaknya merokok kemudian anaknya protes, bukan lagi ini tidak sopan, bahkan ini kayaknya kejahatan gitu loh merokok itu, padahal ini apa dosanya dengan rokok ini gitu loh. Itu kan apakah ini murni hanya karena aspek kesehatan atau ada agenda lain sebetulnya yang pingin mengambil alih bisnis ini. Misalnya farmasi, ketika orang dipaksa untuk berhenti kemudian ada farmasi, kan mungkin saja itu kalau kita tidak hati-hati sebetulnya banyak aspek yang sudah tersistem yang nanti bisa dikorbankan. Bisa jadi rokok dihambat-hambat terusan ya substitusinya rokok berkembang dengan baik, kayak vape itu apa? Vape ketambah kuat, misalnya itu, ya kan? Rokok apa itu? Vape itu kan merek ya. Iya. Kalau Vape itu ini apa? Ya ini. ya pokoknya yang bukan dari tembakau itu loh, yang dari cairan Itu gitu. Singapura sudah melarang. Elektrik ada. Elektrik, ancamannya berat di Singapura. Dan Kalau presiden sendiri. Filipina itu malah sama dengan narkoba itu, narkotika. Ya artinya berat lah ya. Iya. Terus satu hal lagi tadi, Cak Mangesti, bahwa ternyata murahnya harga rokok itu tidak serta-merta kemudian menjadikan negara tersebut jumlah perokoknya berkurang. Iya. Saya kasih contoh Filipina dan India. India ini adalah dua negara yang jumlah perokoknya itu sedikit dan harga rokoknya murah. India. Padahal murah, tapi tidak naik-naik jumlah perokoknya. Karena apa? Karena memang bukan itu sebetulnya, gitu loh. Bukan di harga dia. Kalau di India mungkin karena seneng nginang. Habit mungkin. Habit. Nginang. India kan nginang, atau di Filipina mungkin minum gitu. Jadi kalau Kementerian Keuangan yang dulu mengatakan bahwa kenaikan cukai ini hanya untuk mengendalikan jumlah perokok terutama remaja, nggak masuk. Karena turun naiknya harga itu tidak serta-merta kemudian menjadikan mereka tidak merokok. Saya iso ngelenting, saya iso tuku sing murah. Padahal sing murah ini dianggap kejahatan juga karena ilegal. Itu kan ini memang satu lingkaran keruwetan yang saya kira harus lebih bijaksana. Waduh, masalah. Oke. Sebenarnya ini judulnya pertanyaan tok saja nih saya itu. Apa dampak regulasi low nikotin bagi petani tembakau lokal kita ini? Nah, karena ini yang sekarang jadi masalah kan? Ya itu tadi. Jadi yang kita bahas awal-awal itu tadi. Jadi kan? sebelum kan ini lingkaran ya. Sebelum tumbuh berkembangnya industri rokok kelas menengah bawah, ketika dulu hanya mengandalkan pada pabrikan besar, kemudian ada regulasi yang mengatur tadi itu, tidak dibeli. Kalau jumlahnya ini kurang, tidak dibeli karena tidak kompatibel dengan rokok yang sudah ada aturannya. Iya, Jadi jadi angkanya jawab penolongnya petani-petani yang tidak bisa menjual Iya, jadi hasil. Jadi kalau kemarin tembakaunya. berita di televisi ada gambar ilegal
rokok contoh ya mohon maaf ini yang ditaruh di Madura, ya kan di TV berita ini lehal dibakar rokok tanpa cukai dibakar nilainya hampir 300 miliar. Iku lak keringete wong Madura yo. Bagaimana dia bekerja kemudian terus dibom. Kenapa enggak dibeli saja dikasih lab? Misalnya dibeli oleh negara, dikai cukai, nanti dibebankan pada itu kan sudah dibalik sisanya. Daripada kemudian dihapus begitu. Itulah itu memang pilihan-pilihan sulit. Tapi kan ada rangkaian di mana ada kehidupan orang yang mengantungkan di situ. Ya. Di sisi lain kemudian kita juga harus lihat neraca perdagangan tembakau. Karena harus kompatibel dengan produk yang sudah diatur oleh regulasi itu, maka impor selain jumlahnya kurang juga mencari yang kompatibel. Impor lah dari South Carolina, dari Amerika, North Carolina, dari Virginia, ada sebagian Brasil, Argentina, sedikit Prancis, Itali. Tembakau ini yang biasanya jadi tes, tembakau Turki, Oriental. Aku sing heran, kok kenapa kalau dibakar? Masa kalah pinter karo ketua PBI. Coba bayangkan ketika saudara kita yang sudah berat bekerja mulai hulu sampai hilir dibong, boleh gak gawe label loh cupu entukuan iki mau dengan harga yang di bawahnya cukai ki ana didol maneh oleh balekno. Itu luar biasa loh. Itu pertama merebut padahal itu sumber pangan ya. Ini kan sumber pendapatan kan ya, sumber pendapatan. Itu selain itu direbut kemudian untuk dibong, itu juga bisa jadi orangnya itu diperes-peres jadi ATM juga itu bisa-bisa. Ya itu wallahu a'lam. Tapi kan begini, jangan kemudian diartikan. Cek sorone wong cilik. Iya, sikap-sikap perlawanan itu jangan diartikan baik kejahatan. Jangan-jangan ini pembangkangan karena ketidakadilan. Yes, ya. Harusnya refleksinya ke sana. Refleksinya ke sana. Iya. Apa itu? Maka itu ada muncul gagasan. Ya sudahlah kalau ini dianggap ilegal, dilegalkan. Tapi bagaimana kemudian ini menjadi smooth, menjadi soft gitu ya. Misalnya ada kawasan tersendiri, kawasan ekonomi khusus berbasis industri hasil tembakau, misalnya begitu. Karena tentu nanti kan kek itu kan ada kepresnya. Jadi ketika Presiden setuju kawasan industri khusus peraturan pemerintahnya tentang kek, kemudian di situ banyak fasilitas ya. Itu loh fasilitas, misalnya cukainya khusus, pajak kepada pelaku usahanya mungkin juga khusus, disesuaikan dengan size usahanya kan begitu kan gitu. Sehingga ilegalnya tidak ada, tapi perputaran ekonomi, budidaya dan culture ini itu tetap jalan. Ini mesti jadi perhatian pemerintah pusat juga provinsi kalau memang ada gagasan itu. Saya kira itu perlu didorong supaya semua tetap hidup, pendapatan tetap ada. Itu kan sudah ada ide gagasan kek tembakau di Madura. Itu bagaimana anunya itu? Progresnya gimana? Saya melihat masih sporadis, ada ide-ide saja, tapi mungkin sudah ada kelompok-kelompok yang melalui tokoh-tokoh Madura yang sedang mematangkan mungkin kajian akademisnya. Gitu. Nanti setelah kajian akademis selesai, karena itu kan menyangkut luasan, itu kan harus kesepakatan bersama. Kemudian karena kalau mau Madura kan 4 kabupaten ya, itu kan. Kemudian rekomendasi dari 4 kepala daerah, ya kan. Kemudian itu apakah sesuai dengan RT RW provinsi. Jadi panjang juga ini. Nah, baru kemudian nanti apa yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk fasilitas. Nah, ini saya kira solusi. Jadi ini yang mungkin harus pikirkan bagaimana pers ini perlu mengedukasi publik agar tidak salah paham memahami ini. Harus detail betul ya. Ya karena kalau ini dibiarkan jadi bola liar, orang tuh berkembang sakarepe dhewe. Jadi stigma. Iya,
kita terus mendorong wong ilegal. Itu kan enggak baik, padahal itu bagian dari ketidakadilan yang dirasakan itu. Jadi itu kemudian sebenarnya pertanyaan berikutnya, pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang standar sih. Misalnya apa indikator sukses KEK yang harus diawasi oleh pers ini? Nah, ya saya kira begini. Jadi KEK ini kan sebetulnya hampir sama kalau dulu ada kawasan integrated, ya kan, supaya efisien pelaku. Nah, tapi kalau KEK ini lebih kepada kawasan. Saya kira janji-janji atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha yang ada di dalam kawasan tersebut itu harus sesuai, kemudian harus konsisten. Kemudian tidak hanya fasilitas saja yang diberikan, tapi perlu juga saya kira tetap ada pembinaan bagaimana kemudian usaha-usaha yang ada di dalam KEK itu bisa, kalau yang tadi kecil kemudian menjadi besar, kan yang dapat besar negara juga pada akhirnya. Iya. Nah, boleh saja judulnya itu berbasis industri hasil tembakau, tapi perlu juga ketika KEK di sektor ini sudah berhasil, perlu ke komoditas lain. Karena model-model ini saya kira model bagaimana kemudian kebijakan publik itu melihat secara lebih detail, kemudian mencarikan solusi. Ini pola-pola seperti KEK itu saya kira penting sekali. Bagaimana kemudian industri yang ada di dalamnya itu bisa tetap jalan, tapi hal-hal yang bersifat risiko, ancaman itu tidak terjadi. Nah, sebenarnya pers ini sebagai penjaga keseimbangan ya. Jadi sangat berbahaya ketika pers itu terjebak secara ekstrim. Jadi terlalu pro ke industri atau terlalu pro pada narasi kesehatan. Ini gimana ini? Ya, jadi pers ini sama dengan tembakau tadi. Ini adalah profesi yang paling banyak diatur oleh regulasi. Mungkin Cak Mangesti paham ya, ada rumah sakit, ada dokter. Kemudian dokter ada asosiasinya, namanya ID. Di ID ini kan banyak sekali peraturan yang untuk memastikan bahwa anggotanya itu betul-betul bekerja secara profesional. Iya. Sama di pers juga begitu, bukan hanya peraturan organisasi, bahkan peraturan Dewan Pers. Aneka peraturan Dewan Pers itu hulu hilir itu rigid sekali. Kemudian ada kode etik jurnalistik yang dibikin oleh Dewan Pers, yang dibikin oleh asosiasi, yang semua menginduk kepada undang-undang tentang pers. Jadi selain ada undang-undang, ada peraturan Dewan Pers, ada peraturan organisasi, ada kode etik jurnalistik, ada kode perilaku wartawan, ada prinsip-prinsip jurnalistik yang harus diterapkan secara kafah. Harus sertifikasi sekarang, bukan hanya profesinya, tapi bahkan perusahaannya. Sertifikasinya juga bertingkat. Ini untuk memastikan bahwa produk jurnalistik itu betul-betul bertanggung jawab, fair dan jujur. Jujur tadi dalam konteks itu tadi, dalam konteks pertanyaan sampean, dia harus mengukur betul. Maka itu dia harus punya pemahaman, punya wawasan tentang persoalan tersebut, supaya dia bisa mengukur di mana dia netral di satu sisi, dan dia sebagai pers juga harus punya insting mana yang benar. Karena pers itu juga harus berpihaknya kepada kebenaran. Biasanya media itu bikin editorial. Editorial itu kan ide sebetulnya, gagasan daripada redaksi. Anggap saja ini ide, cuman melalui diskusi di podcast kan begitu. Dia harus berpihak kepada kepentingan yang lebih besar. Tapi bukan kemudian menisbikan kepentingan yang lebih kecil. Bagaimana kemudian ini tertata, terencana secara matang sehingga berjalannya nanti itu smooth, semua itu tidak ada yang dirugikan. Dalam konteks industri rokok di Madura tadi, saya kira KEK itu satu-satunya solusi supaya ini tetap hidup. Kemudian pemerintah tidak terganggu dengan hal-hal yang bersifat ilegal. Kemudian Madura yang tidak lagi terstigma sebagai tempatnya orang ilegal kan begitu. Pendapatan negara masih ada karena semua resmi.
Yo, Madura itu nanam rokok ya, nanam tembakau. Kontribusinya 35% terhadap produksi nasional. Oke. Kembali masih urusan jurnalisme. Jurnalisme kesehatan yang berkeadilan itu yang seperti apa sih? Ya sama saya kira. Jadi sebelum ngomong jurnalismenya yang berkeadilan, kesehatan yang berkeadilan itu pun masih tanda tanya besar, gitu kan. Ini kan dua sama kan, standar ganda juga. Apakah ini murni aspek kemanusiaan untuk kesehatan manusia? Padahal di balik itu ada bisnis bukan bisnis sangat besar, Bisnis raksasa ini. sangat besar, Ya, gitu. raksasa. Dan mendunia sistemik gitu ya. Itu. Sehingga kalau kemudian pers itu ikut narasi besar yang sebelah mana, ini pentingnya karena tadi itu sudah banyak diatur, harus kompeten istilahnya. Itu sertifikat tadi itu sertifikasi kompetensi. Ya. Saya selalu ngomong jangan hanya kompeten di skill kejurnalistikan dan pengetahuan, tapi yang paling penting kompeten secara moral. Apa itu? Jujur. Oh, jujur, Jujur amanah. dan independen. Amanah, profesional. Ya. Alatnya independen, baru bisa profesional. Oke. Karena dia tidak tunduk kepada kepentingan. Yes. Dia tunduk kepada kebenaran dan kepentingan publik. Kepentingan kebenaran. Oke. Itu kepentingan pas kebenaran. ini. Jadi pertanyaan saya ini, apa yang perlu diperbaiki dalam liputan ekonomi tentang industri hasil tembakau ini? Saya kira begini, jadi perlu kepada pertama government, terus pelaku-pelaku usaha yang besar, saya kira kami tidak minta duit, kami tidak ngemis, tapi perlulah CSR-nya misalnya tidak usah diberikan ke kita sebagai asosiasi misalnya, kerjasama saja, tolong kami difasilitasi tempat dan snack saja, kita mau bikin kajian terus. Ya apa caranya jurnalis itu tahu semua, paham betul. Kalau ini yang membantu ini adalah industri rokok, ya kita ngomong itu sih tentang ini tadi. Kalau ini misalnya tentang industri apa, ya kita ngomong itu, ngomong soal semua gitu. Jadi tidak ada kemudian karena media sekarang juga berat, sehingga yang bisa eksis itu hanya perusahaan-perusahaan besar. Sementara jumlah wartawannya banyak, yang juga harus difasilitasi, kan? Dananya juga terbatas. Maka saya kira peran pemerintah dan sektor private juga perlu, saya kira, karena ini untuk kepentingan mencerdaskan bangsa. Kalau jurnalisnya sudah tidak cerdas, bangsanya menjadi ikut tidak cerdas nanti. Itu. Apalagi di tengah di mana ruang publik sekarang banyak produk-produk non jurnalistik yang seliweran yang juga masuk pada kita. Ya. Yang susah kita mengkonfirmasi apakah ini salah atau benar. Jadi noise-nya itu terlalu banyak sekarang. Betul. Ya. Sudah. Jadi Kalau masyarakat itu diedukasi secara bertahap lah, baik melalui media atau kelas gitu, kan juga butuh biaya. Nah ini maksud saya masyarakat yang dilibatkan, yang didukung oleh sektor-sektor private tadi itu. Bagaimana mengedukasi publik supaya mereka tidak salah paham. ya, saling menguatkan, Saling menguatkan. ya, saling meringankan. Oke. Sekarang apa sih PR konkret wartawan nih dalam meliput isu industri hasil tembakau? Ya ini jangan kemudian supaya tidak terlalu cepat pemerintah mengambil keputusan gitu ya. Misalnya kita harus ngomong jujur. Draft peraturan Menteri Kesehatan tadi itu yang salah satunya mengatur tentang jarak warung jual rokok dengan sekolah. Padahal warung itu tidak jual rokok saja, jual jajanannya anak sekolah. Kalau jauh ya susah. Ini kan mematikan warung ini juga gitu. Itu juga ada di draft itu. Makanya saya kira perlu hati-hati, dikaji betul sebelum itu diterapkan. Nah ini pers itu harus mengawal itu. Jangan kemudian terlalu terburu-buru karena hanya semangat aspek itu tapi tidak menghitung aspek yang lain, semua menjadi rugi. Berikutnya,
seberapa penting literasi data fiskal bagi jurnalis tembakau? Sangat penting. Saya kira jurnalis pers lah ya, itu harus tahu tentang semuanya. Fiskal, moneter, kan ini terkait semua kan, gitu loh. Iya. Harus dari hulu ke hilir. Jadi tadi saya kalau mencontohkan rangkaiannya itu justru mulai dari target. Kenapa target dari Kementerian Keuangan ke Dirjen Direktorat Jenderal Pajak ini target setoran cukai kok sekian, kok 320 triliun. Padahal ini berkonsekuensi kepada impor tembakau. Itu udah dihitung juga kan? Iya. Karena itu berkonsekuensi kepada impor tembakau sekitar 30%-an bahkan lebih. Bagaimana kemudian dampaknya terhadap neraca perdagangan? Ya kan? Bagaimana dampaknya terhadap nasib tembakau petani? Ketika yang ilegal tadi diserang-serang terus, tidak bisa nyerap tembakau petani, kan lingkaran ini kan gitu. Oke, ini luar biasa. Satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. Dari obrolan malam ini ada 3 catatan penting yang industri hasil tembakau adalah paradok besar antara kesehatan publik dan ketahanan fiskal. Ya. Memang datangkan income banyak, tapi juga kesehatan itu merasa menyatakan pengeluaranku tambah banyak ini tentang urusan ini ya. Kemudian ekosistem industri halal tembakau itu menyangkut jutaan rakyat kecil yang tidak boleh hilang dari narasi, ya kan? Karena ini menyangkut banyak petani, buruh, ya macam-macam lah ya ini yang ini. Kemudian pers memegang peran strategis sebagai penjaga keseimbangan narasi publik karena jika pers ini tidak cukup menguasai permasalahannya ini bisa jadi yang terdelivery ke masyarakat juga salah. Ya, kalau salah artinya persepsi yang terbentuk di masyarakat itu kan salah. Ini kan bahaya juga. Itu ya. Jadi pertanyaan terakhir, Cak Lutfi, apa satu pesan Cak Lutfi untuk insan pers Jawa Timur dan Indonesia menghadapi isu industri hasil tembakau ini? Ya. Saya kira itu tadi, jadi jangan sampai ruang-ruang media ini, kalau dia cetak halaman koran jangan sampai sepi dari isu ini, harus tetap dikawal supaya nanti tidak salah langkah, harus betul-betul overboard dari 2 kepentingan. Jadi yang pertama itu harus menjadi tertarik terhadap isu ini. Susahnya kalau sudah tidak tertarik berarti ruangnya kosong itu. Ya, jadi tidak pernah terungkap dibicarakan. Jadi orang masalkan publik nggak tahu apa-apa. Nggak care dan nggak aware lagi. Ya, jadi publik nggak paham kemudian. Yang kedua ya harus tahu betul secara proporsional dari 2 kutub besar kepentingan. Kita tidak menisbikan aspek fiskal, kita juga tidak menisbikan aspek kesehatan karena dua-duanya penting, terutama bagi pemerintah. Tapi bagaimana kemudian pers ini bisa mengelola, bisa menyeimbangkan secara proporsional, tentu dengan penuh nilai, penuh makna, yang tentunya melalui narasi-narasi yang berkualitas. Modalnya ya harus banyak tahu. Kalau tidak tahu tentang persoalan itu ya akan jauh api dari panggang untuk mendelivery narasi-narasi yang proporsional yang bisa melindungi 2 kepentingan besar. Terima kasih Cak Lutfi, terima kasih atas perspektif yang jernih, kritis, dan tetap berkeadilan sosial. Sahabat semua, jika panjenengan merasa dialog ini bermanfaat, silahkan dibagikan kepada jurnalis, akademisi, petani tembakau, dan siapa saja yang peduli pada masa depan kebijakan tembakau di Indonesia. Semoga Allah memberi kita kejernihan untuk memahami
kearifan untuk memutuskan, dan kelapangan hati untuk saling mendengar. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Pak Istok Majelis Ngopi. Tetaplah ngopi sambil berpikir, karena percakapan yang jernih adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.